Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat konten Islam yang berbahagia, jumpa lagi di channel ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah murahkan selalu rezeki kita, dan Allah sembuhkan segala penyakit-penyakit kita, dan tidak akan kembali lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan kita dari dunia kegelapan menjadi dunia yang terang benderang seperti saat ini. Baik sahabat konten Islam yang berbahagia, kali ini kita akan mendengarkan tausiah ataupun ceramah dari guru kita, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Pembahasan ini tentang perjalanan ruh ataupun menuju akhirat. Seperti apa perjalanan ruh? Saat roh ini sudah keluar, malaikat yang tadi 70.000 sigap kerjanya, Pak. Tangkas cepat. Segera mereka mandikan dengan air khusus yang dibawa dari langit. Ruh itu dimandikan, iya. Dengan air apa? Air yang dibawa dari langit. Dari surga mana? Bukan urusan kita. Pokoknya Nabi mengatakan malaikat ini memandikan roh orang beriman yang baru saja keluar ini. Kemudian dikapani dengan kain lembut yang sangat wangi yang sudah dibawa oleh mereka sekalian. Setelah itu dimandikan. Ternyata ruh pun dikafani. Jangan salah-salah loh ya. Ruh pun dimandikan, dikapani. Ustadz, ruh kan hidup. Iya hidup, tapi diperlakukan begitu. Yang mati adalah si jasad, yang ketika itu jasad mata yang tadinya masih utuh tapi udah nggak bisa melihat apa-apa, telinga yang masih oke udah nggak bisa dengar apa-apa, jari yang biasanya kenceng banget nulis di jet ini udah nggak mampu ngapa-ngapain lagi, ya semuanya sudah berakhir. Tapi yang ruh diperlakukan, kemudian dibawa beriring-iring menuju ke langit, konvoi malaikat menuju ke langit. Pas mendatangi gerbang pintu langit dunia, malaikat penunggu gerbang langit dunia, ingat ya, langit dunia ada satu lapis di mana Rasulullah pernah melaksanakan sholat berjamaah di situ waktu Isra Mi'raj. Di stop. Alangkah wanginya ruh yang kalian bawa ini, alangkah harumnya. Siapakah dia? Beritahukan kepada kami. Maka malaikat yang mengiringi ini menceritakan, dia adalah fulan bin fulan, hamba Allah yang beriman, ahli tauhid. Dia adalah hamba Allah berakhlak mulia. Dia adalah hamba Allah yang dermawan dan suka bersedekah. Dia adalah hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Dia adalah hamba Allah yang benci dengan dosa maksiat. Dia adalah hamba Allah yang bla 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 bla. Diceritakan oleh para malaikat ini kebaikan-kebaikannya. Lalu apa kata para malaikat penjaga gerbang langit dunia? Kalau begitu dipersilakan masuk dengan satu syarat, izinkan dia di stop dulu, kami ingin ikut menyolatkannya. Masya Allah, Masya Allah. Setelah dia masuk, seluruh malaikat lapisan langit dunia ikut menyolatkannya. Ibu tahu nggak berapa jumlah malaikat lapis langit dunia? Bapak tahu nggak berapa jumlahnya? Nggak tahu kan? Karena nggak ada hadis yang menceritakan berapa jumlahnya. Yang penting Bapak Ibu tahu, 100 orang saja orang yang beriman menyolatkan satu orang muslim yang meninggal, dijamin dia lepas dari azab kubur. Lah malaikat itu hamba Allah enggak yang beriman? Hamba Allah. Yang menyolatkan kita aja yang udah turun ke bumi udah 70.000. Masya Allah. Iya kan? Belum lagi lapisan langit dunia yang pertama. Selesai, dibawa lagi iring-iringan ke lapis langit dunia yang kedua. Kejadian sama terulang di lapis langit kedua, di gerbang pintu lapis langit kedua, di stop juga. Kemudian setelah diketahui, mereka minta izin untuk ikut menyolatkan. Masya Allah, Masya Allah, ya kaum muslimin yang kami muliakan. Terus lapis ke langit ketiga sampai ke lapis langit yang ketujuh, roh ini akhirnya ditahan. Ditahan dalam artian apa? Sudah selesai perjalanannya untuk registrasi masuk, sudah selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kembalikan hambaku ke bumi.
Aku telah menerimanya, aku telah mengakuinya. Kembalikan ia ke bumi. Maka secepat-cepatnya malaikat membawa kembali ke bumi roh orang yang beriman tadi. Nah, itulah rahasia kenapa Nabi menganjurkan agar jenazah orang yang meninggal dunia segera diselenggarakan. Ya, sebab apa? Hendaknya ketika urusan malaikat dengan roh kita ada selesai, ketika dia turun, dia sudah dapati jasad kita sudah mau dimasukkan ke liang lahat. Harusnya begitu. Makanya disuruh untuk disegerakan kaum muslimin. Nah, saat itu roh ini mampu melihat jasadnya sedang dibawa kemana. Hanya jasadnya seorang yang dia lihat. Ketika jasad itu dimasukkan ke liang lahat, liang lahat pun ditutup dengan papannya. Liang lahat yang benar itu seperti ini Bapak Ibu. Sementara yang selama ini sudah dibuat oleh kebanyakan orang itu gaya Kristen. Ya, kalau liang lahat yang benar itu, kalau kedalamannya seperti ini 2 meter, ya. Yang liang lahat itu ya ini. Ini yang liang lahat yang dibuat oleh orang-orang awam selama ini, dan mereka ini menganggap adalah liang lahat adalah seperti ini. Maaf ya, ini adalah gaya orang-orang Kristen. Ini bukan orang Islam yang punya. Orang Islam punya lahat itu adalah ini. Lahat itu artinya lahat. Itu adalah, Bapak dengar dengan istilah mulhid, orang yang menyimpang, orang yang terpuruk dalam simpangan. Jadi kalau lahat itu adalah lubang yang terpuruk dalam sebuah, kan menyimpang dari jalur resminya kan. Ini yang lahat. Paham? Agar kita mengetahui seperti apa sebenarnya yang lahat. Oke, saat dimasukkan jenazah ini ke dalam lahat, lalu diisi papan, beri batas papan. Setelah itu dia ditimbun, lalu dipadat-padati. Saat orang yang di atas sudah meninggalkan kuburan, orang yang paling terakhir di langkah ketujuhnya, yang di sini sudah dimasukkan ruhnya kembali, sehingga telinganya mampu mendengar kembali bunyi telapak kaki orang yang terakhir pergi itu. Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, kalaulah dia orang zalim, orang jahat, dia akan berkata, tolong jangan tinggalkan saya, jangan biarkan saya sendirian, tolong. Tapi saat itu apapun yang berkaitan dengan kemampuannya sudah dicabut oleh Allah, kecuali hanya bisa mendengar. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah kembalikan ruhnya. Mulailah dia melihat ada 2 pasang mata yang berapi dalam kegelapan. Mendekatlah 2 pasang mata itu, ternyata 2 malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Malaikat ini bertanya kepadanya, dan ini pertanyaan yang tidak bisa jawabannya dipersiapkan sekarang. Kita udah tahu, percuma saja nanti ditulis di kertas, nanti jawabannya lalu perintahkan keluarga kita masukkan kertasnya ke dalam kuburan ya, siapkan senter kecil. Enggak. Pertanyaan malaikat ini udah dikasih tahu duluan, tapi yang mampu menjawab adalah realita hidup orang ini selama ini di dunia seperti itu enggak. Kalau iya, maka dengan itu dia mampu menjawab. Pertanyaan malaikat simple. Ma rabbuk? Ini. Pertanyaan ini mampu melepaskan jantung dari tempat gantungannya, mampu memecahkan gendang telinga. Orang beriman ini, saat itulah Rasulullah SAW menyuruh para sahabat mendoakan, Sallallahu li akhikumul mauta fa innahu al-mauta at-tathbita fa innahu al-ana yus'alu. Doakan kepada Allah untuk saudara kalian yang baru saja kalian kuburkan, karena sekarang dia sedang ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Doakan pada Allah agar Allah kuatkan lidahnya. Nah, saat itu orang yang beriman ini, berkat imannya, berkat amal solehnya, dia mampu menjawab. Dalam ketakutan yang dahsyat, ternyata dia mampu menjawab. Yang membuat dia mampu adalah Allah yang menolongnya.
sesuai dengan janji Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah mengokohkan lidah orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini dengan perkataan yang kokoh dan juga di kehidupan akhirat. Maka ketika dia masuk ke alam kubur, pada hakikatnya seluruh orang berarti sudah masuk ke alam akhirat. Allah kokohkan sehingga ketika ditanya, "Ma rabbuk?" Siapa Rabbmu? Orang beriman ini menjawab, "Rabbi Allah." Rabbku adalah Allah. Rabbku adalah Allah. Dia yang menciptakanku, Dia yang memberikan aku kehidupan dan rezeki, dan dialah pemilik diriku, dan aku akan kembali kepadanya. Itulah yang kuyakini. Dialah yang kusembah dalam hidupku. Ditanyakan kepadanya, "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? Simple, Pak. Kalau orang yang betul-betul bertauhid, beriman, berakidah, dia akan menjawab, "Dini al-Islam." Agamaku adalah Islam. Kemudian ditanyakan pertanyaan ketiga, "Wa madza taqulu an hadzal rajul?" Apa yang akan engkau komentari? Apa yang akan engkau katakan tentang lelaki ini? Rasulullah bersabda, dua malaikat Munkar dan Nakir ini benar-benar tidak ada bentuk sedikit pun wajah ramahnya. Tegang, kaku, keras, penuh dengan amarah dan keangkar-murkaan. Pada wajahnya benar-benar nampak betul kekejaman. Ya, ketika ditanya apa yang engkau komentari tentang lelaki ini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW. Orang beriman menjawab, "Innahu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia adalah Muhammad, utusan Allah. Ternyata dalam hidup memang Nabi Muhammad lah yang menjadi idolanya. Nabi Muhammad lah yang menjadi panutan dan panduan hidupnya. Nabi Muhammad lah teladannya. Makanya dia lancar menjawab. Sama dengan tadi, Pak, orang yang betul-betul baginya agama Islam ini segala-galanya, di atas pekerjaan, di atas urusan apapun, Islam nomor satu, maka orang ini lancar jawab, "Dini al-Islam." Ya, diberi kelancaran karena realitanya dalam hidup dia benar-benar telah seperti itu, makanya dia gampang menjawab nanti. Baik, setelah itu kata Rasulullah, Allah pun mengizinkan dua malaikat ini memperlihat, "Kau lihat ke sebelah kirimu." Maka roh ini melihat ke sebelah kirinya. Ya, jasad ini yang sudah ada roh di dalamnya melihat ke sebelah kiri. Maaf Bapak Ibu, sekalipun dia masih di liang lahat dan baru saja, suasana yang dilihat nanti bukan lagi terasa di liang lahat, sudah dilebarkan oleh Allah, tetapi sudah ini masuk ruang wilayah gaib. Ya, makanya dilihat, ternyata terbukalah gerbang pintu neraka, dan di situ ada satu kandang atau sel penyiksaan yang sangat lengkap siksaannya, dan di sel itu tertulis nama dia. Tertulis nama dia. Namamu siapa saudaraku? Hah? Fikri. Fikri lengkapnya? Oke, Fikri saja. Fikri. Fikri melihat, ternyata di situ ada namamu, Fikri. Zulkifli. Zulkifli melihat, maka gemetaranlah sekujur tubuh orang yang beriman ini, ketakutan karena merasa dirinya akan diseret ke sana. Lalu dua malaikat ini berkata, ada satu yang saya tertinggal tadi. Setelah dia berhasil menjawab, terdengarlah seruan dari langit, "Aku telah membenarkan, aku telah mengakui hambaku ini." Artinya memang benar, di kehidupannya di dunia memang sudah seperti itu dia. Makanya telah dibenarkan oleh Allah dia, dan diakui oleh Allah. Makanya dibukakan untuknya pintu neraka, dan di situ ada namanya. Lalu kata malaikat, "Kau jangan takut. Kalaulah engkau tidak membenarkan Rasul Allah, kalaulah engkau tidak mengikuti Islam, kalaulah tidak engkau menyerahkan diri dalam hidup kepada Allah, tunduk kepada Allah,
maka sudah pasti tempat yang telah tersedia atas namamu ini di neraka engkau akan menghuninya. Dan karena ketaatanmu kepada Allah, karena keimananmu, karena ketundukanmu, tempat ini telah disegel untukmu selama-lamanya. Engkau tidak akan pernah menghuninya lagi. Hilang langsung ketakutan tadi. Alhamdulillah. Selama. Kemudian lihat sebelah kananmu. Hamba Allah yang beriman yang di dalam lahat ini melihat ke sebelah kanannya. Apa yang dia lihat? Dibukakan pintu gerbang yang penuh dengan wewangian, aroma yang sangat indah, pemandangan di dalamnya yang Masya Allah persis seperti yang dia lihat waktu dia akan sakaratul maut. Dia lihat kembali, kemudian dibentangkan permadani yang tidak pernah ada permadani itu di dunia ini. Terbentang menuju ke sana. Dia pun ingin bergegas ke situ, ditahan oleh malaikat. Mau kemana boy? Situ. Sabar, sabar. Karena di situ ada nama dia. Dia sangka dia sudah berhak untuk masuk ke dalamnya. Sabar, nggak akan lari gunung dikejar. Itu tempat memang tempat ente punya, dan ente akan memasukinya sebagai hadiah dijanjikan Allah, dan Allah Maha menepati janji. Kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Tapi sabar, sabar sampai kiamat dulu terjadi. Maka apa kata Rasulullah? Hamba yang beriman ini akhirnya berdoa, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah, Allahumma ajjilis sa'ah 3 kali. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Ya Allah, segerakanlah kiamat. Bu, kenapa sih hamba ini, hamba yang beriman ini minta agar disegerakan kiamat? Kenapa? Kenapa? Kenapa, Pak? Iya, karena penghalang dia untuk bisa masuk ke tempat yang sudah diimpi-impikannya, yang sudah diperlihatkan atas nama dirinya. Penghalangnya hanyalah sampai menunggu makanya dia minta cepat-cepat kiamat. Allahumma ajjilis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat, segerakan kiamat, segerakan kiamat. Ya Allah. Baik. Sementara menjelang kamu masuk ke situ, kamu diletakkan di tamannya dulu, mau? Mau. Kalau begitu ikut yuk. Baru Bapak Ibu, jasad tinggal, ruh kembali naik. Ruh kembali naik. Jasad tinggal lagi, ruh kembali naik. Kemana dibawa? Disinilah dia, roh orang beriman itu. Jadi kalau ini gerbang kematian. Ya, sakaratul maut, gerbang kematian. Ya, pas masuk, setelah melalui proses tadi, roh akan terbagi 2. Orang beriman, rohnya naik ke atas. Sementara orang kafir CS, termasuk orang zalim, orang munafik, orang fasik, ahli maksiat yang suka berbuat dosa dan sebagainya, maka rohnya akan sampai ke bawah. Di atas ini disebut dengan al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la. Al-mala'ul a'la. Atau digelari juga dengan a'la illiyin. A'la illiyin. Ya. Baik kaum muslimin, di mana posisinya ini? Ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Pernah dengar hadis ini enggak? Raudhatun min riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman surga. Di sini diletakkan raudhatun min riyadil jannah. Ya. Di bawah sambil menunggu kiamat, roh orang beriman ini di bawah dan menghuni satu taman di antara taman-taman surga. Percayalah Bapak Ibu, taman surga ini sudah membuat orang lena. Sudah membuat orang lena. Udah nggak terasa
panjangnya menunggu kiamat itu nggak terasa, karena penuh dengan kepuasan demi kepuasan di sini, kenyamanan demi kenyamanan, taman. Ingat Pak, setelah orang meninggal dunia, orang beriman, ketika itu selamat tinggal penderitaan, selamat tinggal kezaliman, selamat tinggal kelelahan, selamat tinggal beban dan beban, selamat tinggal kesedihan. Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila orang ini sudah meninggal dunia, tatanazzalu alaihimul malaikah alla khaufun alaihim wala hum yahzanun. Malaikat turun, nyawa dicabut. Sejak hari itu la khaufun alaihim, nggak ada yang perlu ditakutkan lagi. Wala hum yahzanun, nggak ada juga yang perlu disedihkan. Nggak ada lagi yang ditakutkan. Kalau dunia ini takut Pak, macam-macam ketakutan itu muncul. Takut bangkrut, takut miskin, takut ditinggalkan suami, takut tinggalkan istri, takut dikhianati anak, takut ini, takut itu, banyak banget yang ditakuti, ya. Takut nanti Indonesia ini kacau, jadi apa nanti ibu kota Jakarta, takut nanti banjir besar, takut nanti takutnya terlalu banyak dalam kehidupan ini, ya. Saat itu sudah dibuang semuanya. Ketika kita menembus kehidupan berikutnya, semua ketakutan itu sudah nggak ada. Walahum yahzanun, dan tidak pula ada yang patut mereka sedihkan. Ibu pikir ibu akan sedih ya? Aduh anakku gimana? Ibu akan mikir anak lagi nanti setelah ibu di liang lahat. Enggak Bu, nggak akan kepikir. Maaf nih, kalau seandainya ibu dapat berita bahwa ternyata anak bapak Pak, ternyata anak bapak, semoga ini tidak terjadi, anak bapak ternyata menjadi bandar narkoba, umpama. Dari mana bapak dapat informasi bahwa anak bapak jadi bandar narkoba? Bapak kan sudah di taman surga. Orang yang meninggal dunia nyusul belakangan. Orang yang meninggal dunia nyusul belakangan, ketemu dengan bapak. Saat ketemu saling berbicara, kamu tetangga saya? Iya. Kapan meninggalnya? Udah 2 minggu yang lalu. Ahlan wa sahlan, selamat ya kamu sampai di sini. Karena yang sampai di Malal A'la berarti dia adalah orang yang selamat. Lalu saling bercerita dan bernostalgia. Nah pertanyaan, kata Rasulullah, orang yang sudah meninggal duluan bertanya kepada yang baru saja meninggal, bagaimana kamu dapati anak saya ketika kamu masih hidup? Oh, anak kamu yang si fulanah telah menikah. Oh ya, dengan siapa? Dengan seorang lelaki yang soleh, punya penghasilan oke, dan dia juga orang yang berakhlak mulia. Alhamdulillah. Terus anak saya yang sanu gimana? Loh, nggak tahu ya? Enggak, dia kan udah meninggal. Anak saya udah meninggal. Oh, kapan? Setahun setelah bapak meninggal. Masa? Kok nggak ada di sini? Lah, masalahnya anak bapak meninggal bunuh diri. Loh. Oh, ya sudah, rasakan sendirilah. Nggak ada kesedihan Bu, rasakan sendirilah. Ketika masih bersama saya memang dia keras kepala, dia memang suka meremehkan agama Allah, menelantarkan sholat. Ya, saat itu nggak ada sedih. Ibu jangan pikir ibu akan sedih lagi ya. Sedih itu cuma sebatas di dunia. Ingat loh Bu, sedih itu hanya sebatas di dunia. Ketika ibu sudah menembus ke kehidupan ini dalam keadaan iman, dalam keadaan bertauhid, insya Allah nggak ada kesedihan. Kecuali orang yang meninggalkan dunia dalam keadaan sedih, meninggalkan dunia dalam keadaan sedih dengan cara membunuh diri, maka dia akan terus dalam kesedihan yang berlapis-lapis, tak akan pernah selesai.